Kembali lagi di OGpedia. Halo teman-teman semua, kita saat ini masih berada di seri belajar mikrotik. Dan kali ini kita akan melakukan konfigurasi dasar pada perangkat-perangkat mikrotik yang sudah kita siapkan di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka dulu GNS-nya. Seperti biasa, kita tunggu sampai koneksi ke virtual machine berjalan ya, agar tidak terlalu terbebani. Di sini untuk proses booting di virtual machine-nya sudah selesai dan si GNS-nya sudah terkoneksi. Untuk kalian yang belum terkoneksi, bisa kalian disable enable di driver networknya, di driver network si VMware-nya. Oke, ini kita close. Kita buka lagi folder project di video kita sebelumnya. Baik teman-teman, folder project kita sudah terbuka. Kita butuh satu lagi, kita butuh NAT untuk memberi akses internet ke si router core. Kita tarik aja NAT-nya. Saya mau ini di virtual machine juga ya. Oke, NAT ini mau saya ganti menjadi ISP karena NAT ini berfungsi sebagai penyedia internet. Anggap saja si NAT ini sebagai ISP. Jangan lupa kita buat linknya. Nah, sumber internet di router core saya mau masuk ke Ether 1 ya, biar sama seperti router-router yang lain. Sebenarnya sumber internet itu tidak harus di Ether 1. Sumber internet bebas mau di interface mana saja, yang penting kalian paham nanti untuk firewallnya. Oke, kita sudah tambahkan ISP-nya, tinggal kita tentukan dulu IP-IP pada setiap perangkat ini, teman-teman. Kita pakai label di sini untuk mencatat IP-nya. Saya mau dari router core ke router client 2, saya mau pakai IP 192.168.12.1. Ini IP untuk ini IP di sisi router core, dan di router client 2 saya mau 192.168.12.2. Di sini untuk penggunaan IP-nya bebas, tergantung pemahaman masing-masing. Ini cuma sebagai contoh saja. 192.168.11.1. Ini di sisi router core-nya untuk koneksi ke router client 1. Dan di sini 8.11.2. Tambahkan juga untuk PC client juga. Saya mau pakai IP 172.16.22.1. Dan di sini 172.16.22.2. Oke, sip, kita sudah tentukan IP-nya. Nanti IP-IP ini yang kita akan pakai untuk interkoneksi di setiap perangkat ini.
Mungkin dari kalian ada yang bertanya kenapa dari ISP ke router core itu tidak kita tentukan IP-nya. Karena di ISP ini sudah ada yang namanya DHCP server. Jadi DHCP server itu akan memberikan IP secara otomatis ke router core ini. Tinggal kita menangkap IP tersebut menggunakan DHCP client. Oke, kalau kita sudah tentukan IP-nya, kita tinggal start semua device yang ada di sini. Kita bisa start semuanya di sini atau kalian start satu-satu dengan klik kanan lalu start. Tapi saya biasanya langsung start aja semuanya. Oke, kita langsung saja konfigurasi si router core ini. Double klik aja. Oke, ini bootingnya belum selesai. Kita close aja, kita buka lagi. Oke, di sini kita sudah masuk ke menu login dari router core. Kita masuk dengan admin, passwordnya kosong. Kita no aja. Oke, karena ini router OS versi baru, jadi kita diminta untuk mengupdate passwordnya. Karena tadi passwordnya kosong, si router OS ini meminta kita untuk memberikan password pada username admin. Oke, saya di sini mau passwordnya sama dengan usernya, yaitu admin juga. Untuk kalian terserah mau pakai password apa. Oke, kita sudah mengganti passwordnya. Tinggal yang pertama saya mau di sini untuk mengganti identitinya. Masuk ke sistem identity, lalu kita set name-nya menjadi router core. Oke, setelah kita ganti identity, kita akan menangkap IP yang sudah diberikan si ISP ini. Kita masuk ke IP DHCP client, kita print. Oke, di sini sudah ada DHCP clientnya. Hanya saja saya tidak mau menggunakan Uspir DNS ini sama default rootnya, saya mau manual saja. Jadi saya mau hapus ini dulu. Sebenarnya kita bisa mengedit konfigurasi ini, hanya saja saya mau hapus saja. Print dulu. Oke, udah kosong. Saya mau tambahkan baru di sini. Interface header 1 dengan Uspir DNS-nya itu no, terus default rootnya juga no. Oke, kita print lalu kita enable 0. Kenapa 0? Karena indeksnya di sini 0. Kita print lagi. Oke, di sini sudah dapat IP-nya, yaitu 192.168.122.9/24. Dan DNS-nya nanti kita isi manual dan rootnya juga kita isi manual. Oke, setelah kita menangkap IP-nya, kita buat dulu IP ini. IP 11.1 di Ether 2 dan 12.1 di Ether 3. Kita masuk ke IP address, print. Nah, ini IP yang dinamik. Ada D di sini yang artinya ini dinamik. IP ini diterima secara otomatis dari DHCP server di Ether 1. Oke, kita tambahkan IP untuk Ether 2 dan Ether 3. ADD address 192.168.11.1/24. Kenapa kita menggunakan /24?
saya jelaskan singkat saja. /24 itu subnet mask yang akan kita pakai itu /24. Jadi di /24 ini ada 256 host, terpotong satu host untuk network dan satu host untuk broadcast. Jadi total host yang bisa kita gunakan itu ada 254 host, termasuk 11.1 di sini dan 11.2 di router klien nanti. Jadi di router klien itu tidak harus 11.2, kita bisa gunakan 11.100.200, di maksimal itu 11.254 begitu teman-teman. Oke, lanjut, kita ada di address, terus interface-nya itu Ether 2. Oke, kita tambahkan juga di address 192.168.12.1/24 interface Ether 3. Sementara kita gunakan /24 saja. Untuk materi subnetting kita bahas di video terpisah. IP-nya sudah kita tambahkan. Setelah ini kita akan konfigurasi IP DNS-nya. Kita masuk ke IP DNS, lalu print. Nah, di sini servernya masih kosong. Kita di IP DNS ini hanya perlu menambahkan servernya saja. Kita mau DNS apa? Kita bisa gunakan DNS Google, Cloudflare, dan masih banyak OpenDNS yang bisa kita gunakan. Untuk di sini saya mau menggunakan DNS-nya si Cloudflare saja. Jadi di sini kita set server. Nah, kita akan set yang ini. Di sini kita akan menggunakan DNS dari Cloudflare. Di enter, kita coba print lagi. Nah, di sini servernya sudah ada, server dari si Cloudflare. Lalu kita balik lagi ke awal. Setelah konfigurasi IP DNS, kita harus konfigurasi IP root. Kita enter, kita coba print. Nah, di sini kenapa sudah ada konfigurasinya? Konfigurasi di IP root akan otomatis bertambah ketika kita menambahkan IP address. Oke, kalau kalian perhatikan, ini adalah IP root di Ether 2 dan ini Ether 3, ini Ether 1. Tinggal kita kasih IP root untuk semua akses, agar ketika kita membuat request seperti ke YouTube, ke Google, dan website-website lain, kita arahkan ke si ISP. Caranya bagaimana? Kita tambahkan add gateway. Gateway itu gerbangnya. Kita tambahkan si IP gateway-nya dari si ISP. Ini networknya, berarti di ISP-nya itu .1. Oke, 192.168.122.1. Kita coba print. Nah, di sini sudah masuk konfigurasinya. Destination address-nya yaitu 000, yang berarti ketika kita mengakses semua IP tergantung request seperti Facebook, Google, YouTube, dan lain-lain, kita akan arahkan agar koneksinya itu lewat si ISP. Dan di sini flagnya sudah aktif, yang berarti konfigurasinya sudah jalan. Kita coba ping dulu ke google.com. Sip, ini sudah replay. Oke, sudah replay. Kita coba traceroute. Traceroute itu untuk mengetahui rute mana saja yang dilewati dari router core hingga sampai ke server si google.com. Sorry. Nah, oke, di sini kita pause, kita cancel prosesnya. Jadi di sini jelas dari router core naik ke CISP, dan dari CISP baru naik ke IP ini.
ternyata IP ini IP-nya siapa? Oh, ini IP dari WiFi saya. Ini juga gateway dari WiFi saya. Oke, kita sudah bisa ping Google. Oke, ini pingnya sudah replay. Tinggal satu lagi yang perlu kita konfigurasi, yaitu IP firewall. Nah, kita print. Nah, belum ada konfigurasi apa-apa. Firewall NAT ini fungsinya itu untuk menerjemahkan IP, yang mana ketika ini saya minimize dulu. Ketika router klien ini minta koneksi ke google.com, misal dari router klien ini request ke google.com, maka dari router klien baru naik ke router core, baru dari router core ini dikirim ke ISP. Nah, fungsi firewall NAT itu ketika ada request dari router klien, maka router core ini akan mengirimkan ke ISP seolah-olah router core ini yang request. Jadi, kalau router klien ini langsung request ke ISP, otomatis tidak akan kenal karena IP-nya tidak dikenali oleh si ISP ini. Jadi router klien ini request dengan IP 12.2. Setelah masuk ke router core, maka router core akan mengirimkan request ke google.com seolah-olah router core ini yang request. Nanti akan dikembalikan dengan IP yang sama, lalu si router core akan replay ke router klien ini. Begitu. Fungsi firewall NAT itu gampangnya mewakili. Jadi semua request yang diminta oleh router klien ini akan diwakili oleh router core ke ISP. Begitu. Oke, kita lanjut, kita tambahkan firewall NAT-nya. Lalu kita add change. Change-nya itu source NAT, action-nya out interface. Out interface-nya itu sumber internetnya, teman-teman. Jadi di router core ini sumber internetnya di Ether 1. Jadi out interface-nya itu Ether 1, action-nya masquerade. Oke, masquerade ini yang fungsinya mewakili. Jadi semua request yang dikirimkan oleh router klien ini, misal kedua router ini mengirimkan request ke google.com, maka akan naik ke router core. Oleh router core ini akan di masquerade, akan diwakili seolah-olah router core ini yang meminta akses ke ISP. Begitu. Tanpa masquerade ini, router klien ini tidak akan mendapatkan akses internet, teman-teman. Oke, kita coba print. Konfigurasi di router core sudah selesai. Kita coba konfigurasi di router klien 1. Kita login terlebih dahulu. Passwordnya yang ini masih kosong ya, tinggal kita ganti lagi passwordnya seperti yang tadi. Jangan lupa untuk ganti identitinya, bebas mau diganti apa enggak. Saya mau ganti aja biar enggak nyampur. Set name router klien 1. Oke, kita masuk ke menu IP address. Kita tambahkan IP yang ini, IP untuk router klien di Ether 1. DD address 192.168.1.1.
11.2/24. Jangan lupa untuk /24-nya, karena jika kita lupa untuk menambahkan /24-nya, maka secara otomatis IP tersebut terhitung sebagai /32. /32 itu cuma tersedia satu host, jadi nanti koneksinya akan error. Interface Ether 1. Oke, kita coba ping dulu gateway-nya. Ping 192.168.11.1. Oke, sip, sudah replay. Kita masuk lagi ke menu IP DNS. Kita DNS-nya seperti yang tadi. Kita set servernya. Oke, setelah DNS kita masuk ke IP root lagi seperti yang tadi ya. IP root kita print. Nah, di sini otomatis sudah ada karena kita sudah menambahkan IP di Ether 1 tadi. Jangan lupa kita gateway-nya itu ini ya, IP yang ada di router core. Gateway itu gerbangnya teman-teman. 11.1. Kita coba ping Google. Ping google.com. Nah, di sini sudah replay, berarti router klien ini sudah mendapatkan akses internet. Kita coba trace route. Nah, di sini akan tertata jelas alurnya, di mana kita dari router klien ini akan melewati gateway di router core. Ini IP dari router core dan ini IP dari ISP. Kenapa tidak langsung ke ISP? Karena ISP-nya itu tidak kenal IP 11.2 ini IP-nya siapa. Gitu. Oke, router klien sudah dapat akses internet. Kita pastikan lagi ping YouTube. Oke, sudah replay semua. Setelah kita setting IP rootnya, jangan lupa untuk setting juga di firewall NAT tadi. Oke, kita add chainnya itu src NAT interface, yaitu sumber internetnya, dan actionnya itu masquerade. Nah, fungsi masquerade seperti yang tadi saya jelaskan. Coba kita ping google.com. Nah, ini kan replay. Coba kita matikan firewall NAT dengan chain masquerade ini yang ada di router core. Saya masuk ke router core, coba kita print. Nah, chain source NAT, actionnya masquerade, out interface-nya Ether 1. Coba kita disable ini, disable 0, maka internet yang ada di router client 1 tidak akan jalan kan. Nah kan, akses internetnya sudah tidak sampai ke router client. Bagaimana di router core? Apakah router core ini tidak dapat akses internet juga? Kalau di router core akan tetap dapat akses internet. Kita coba ping google.com. Nah, kenapa router core dapat akses internet dan router client ini tidak dapat akses internet tanpa firewall NAT dengan action masquerade? Oke, router core itu dapat akses internet karena terhubung secara langsung ke si ISP, dan posisi router client tidak langsung terhubung ke ISP, masih terhubung ke router core dulu. Fungsinya masquerade itu untuk mengenalkan. Jadi router core ini request dan
router klien ini request, dan router core ini akan mengenalkan ke si ISP. Ini ada request, cuma saya wakilkan saja biar saya yang request ke ISP, lalu ISP-nya reply, router core ini akan mengirim ke router klien gitu. Oke, ini kita enable lagi firewall NAT-nya. Kita enable 0. Oke, maka koneksinya sudah kembali jalan. Oke, ini konfigurasi di router klien 1 sudah selesai. Tinggal kita atur di router klien 2. Oke, kita login lagi. Masih kosong. Passwordnya admin. Oke. Saya ganti identitinya juga. Router klien 2. Oke, sip. Oke, ini kita tinggal tambahkan IP ini, IP di Ether 1 12.2 ya. Kita masuk ke menu IP address. Kita address 192.168.2/24, interface-nya Ether 1. Kita coba ping IP gateway-nya. Oke, sip, sudah replay. Kita masuk ke IP DNS lagi. Kita print dulu. Sama, kita set servernya 1111. Oke, setelah IP DNS kita konfigurasi IP root-nya. IP root print. Oke, tinggal kita tambahkan gateway-nya. Gateway-nya tadi berapa? Gateway-nya ini 192.168.12.1. Ini gateway untuk router klien 2. 168.12.1. Oke, kita coba ping google.com. Oke, sip, ini router klien 2 juga sudah dapat akses internet. Kita tinggal tambahkan firewallnya. Firewall NAT exchange src NAT. Out interface-nya, sumber internetnya di Ether 1, action-nya masquerade. Oke, sip. Oke, sip, kita coba pastikan lagi router core ping ke google.com. Oke, router core sudah dapat akses internet. Dan router klien kita pastikan koneksinya terlebih dahulu. Google.com. Oke, router sudah dapat akses internet. Oke, teman-teman, kita sudah melakukan konfigurasi di router-router ini. Sepertinya kita tidak membutuhkan ini ya, tidak membutuhkan PC klien ini, jadi saya hapus saja di sini. Tergantung kalian membutuhkan ini apa enggak. Ini saya tidak membutuhkan ini, jadi saya hapus saja.
saya hapus aja untuk catatan IP-nya. Oke, jadi topologi saya di sini cuma seperti ini. Ini tidak ada PC client. Jadi saya mau nanti kliennya kita tambahkan di sini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya, dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang static routing. Terima kasih sudah menonton. Like jika video ini membantu, dan untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Sampai jumpa di next video.